Salam sejahtera, renungan harian Manabret berjudul Bethesda dan Sanhedrin. Bagian yang pertama ditulis oleh Ellen G. White. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang kusta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Pada saat-saat tertentu, air kolam ini bergoncang dan menurut kepercayaan umum, air itu bergoncang oleh suatu kuasa gaib dan siapa yang pertama-tama meloncat ke dalamnya selagi air kolam itu bergoncang, ia akan disembuhkan dari penyakit apa saja yang dideritanya. Beratus-ratus penderita mengunjungi tempat itu, tetapi karena begitu banyak orang yang berebutan bila air itu bergoncang, maka orang-orang yang agak lemah sering terpijak oleh orang-orang yang lebih kuat. Banyak yang tidak dapat menghampiri kolam itu. Banyak pula yang telah berhasil tiba pada kolam itu, tetapi telah meninggal dunia di tepinya. Banyak tempat berteduh telah dibangun di sekeliling tempat itu, agar orang-orang sakit itu dapat terlindung dari panas pada siang dan dingin pada malam. Ada pula yang menunggu sepanjang malam pada serambi-serambi itu, merayap ke tepi kolam itu dari hari ke hari, tetapi sia-sia belaka usaha mereka itu. Yesus kini berada kembali di Yerusalem. Setelah ia menyendiri dan minta doa sendirian, ia datang ke kolam itu. Ia melihat para penderita yang malang sedang memandang dengan penuh perhatian pada kolam itu, karena pada sangka mereka hanya inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk sembuh. Ia rindu menyatakan kuasanya dan menyembuhkan setiap penderita ini. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Orang banyak sedang menuju ke bait suci untuk berbakti, dan ia mengetahui bahwa penyembuhan semacam itu akan menimbulkan prasangka orang Yahudi sehingga dapat mengakhiri pekerjaannya dengan tiba-tiba. Tetapi juru selamat melihat seorang yang sangat menderita. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Allah. Karena sendirian dan tidak ada sanak saudara, serta merasa bahwa pintu kasihan Allah telah tertutup baginya, si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Pada saat ia mengharap bahwa air akan bergoncang, mereka yang merasa kasihan atas dirinya yang tidak berdaya itu menolong mengangkat dia ke serambi kolam itu. Tetapi pada saat air itu bergoncang, tidak seorang pun yang menolong memasukkan dia ke dalam kolam itu. Ia telah melihat air itu bergoncang, tetapi malang benar, ia tidak dapat beringsut melewati tepi kolam itu. Orang-orang lain yang lebih kuat terjun mendahului dia. Ia tidak dapat berlomba dengan orang banyak yang bersifat mementingkan diri yang berebutan terjun ke kolam. Usaha yang tekun untuk mencapai maksudnya, serta kecemasan dan kekecewaannya yang terus-menerus dengan cepat menghabiskan tenaganya yang masih tersisa. Orang sakit itu sedang berbaring di atas tikarnya dan sering mengangkat kepalanya melihat ke kolam itu. Pada saat itulah dengan wajah yang penuh belas kasihan, seorang membungkuk di hadapannya dan perkataan, "Maukah engkau sembuh?" menarik perhatiannya. Harapan timbul dalam hatinya. Ia merasa bahwa rupanya ia akan mendapat pertolongan. Tetapi seri wajahnya yang penuh harapan itu tiba-tiba menjadi suram kembali. Ia teringat betapa seringnya ia telah berusaha mencapai kolam itu dan kini hanya tinggal sedikit harapan baginya untuk hidup hingga air itu bergoncang kembali. Ia berpaling dengan badan yang lemah, seraya berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hanya
hangat yang baru, dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Terima kasih telah bergabung. Tuhan Yesus memberkati.